Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Az-Zahra dengan nomor NIM 2012-489. Saya dari kelas PGMIC semester 4. Di sini saya akan membawakan sebuah tugas, yaitu menjelaskan tentang metamorfosis nyamuk. Mata kuliah pengembangan kurikulum MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Helenelis MPD. Ini adalah gambar tahapan metamorfosis nyamuk. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama tentang pengertian metamorfosis, yang kedua macam-macam metamorfosis, dan yang ketiga baru itu saya akan menjelaskan tentang tahapan metamorfosis nyamuk. Baiklah, berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan hidup hewan dari kecil sampai dewasa. Metamorfosis terbagi ke dalam dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, macam-macam metamorfosis. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang jauh berbeda antara yang baru menetas dengan yang sudah dewasa. Sementara metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang tidak signifikan di bentuk dewasanya. Nyamuk adalah hewan yang termasuk ke dalam filum Arthropoda. Hewan ini banyak ditemukan di negara tropis seperti di Indonesia. Yang ketiga, tahapan metamorfosis nyamuk. Nyamuk menjadi salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Prosesnya dimulai dari telur, jentik, kepompong, hingga nyamuk dewasa. Tahapan metamorfosis nyamuk diantaranya telur, jentik-jentik atau larva, kepompong atau pupa, nyamuk kecil yang kemudian menjadi nyamuk dewasa. Ini adalah gambar telur nyamuk. Yang A adalah fase telur. Telur dihasilkan oleh nyamuk betina yang sebelumnya telah dibuahi oleh nyamuk jantan. Kemudian, telur akan diletakkan oleh nyamuk betina di genangan air. Telur nyamuk biasanya menetas dalam waktu 1-3 hari, tergantung pada kondisi lingkungannya. Sekali bertelur, nyamuk biasanya menghasilkan 100-200 butir. Ini adalah gambar jentik-jentik atau larva. Yang B adalah fase larva. Pada fase ini, telur kemudian menetas menjadi jentik nyamuk atau larva. Jentik nyamuk dapat hidup 7-10 hari di genangan air hingga akhirnya berubah bentuk menjadi kepompong atau pupa. Ini adalah gambar kepompong atau pupa. Yang C adalah fase pupa. Sama halnya seperti kupu-kupu, nyamuk juga mengalami fase pupa atau kepompong. Pada fase ini, organ tubuh seperti bulu dan sayap akan terbentuk. Namun, hanya organ pernafasan saja yang bekerja. Untuk menjadi nyamuk, pupa harus menunggu waktu selama 12 hari. Dan ini adalah gambar nyamuk. Yang terakhir, D adalah fase nyamuk. Setelah pupa terbelah, nyamuk akan keluar menjadi nyamuk kecil. Kemudian, nyamuk kecil ini akan terbang ke berbagai tempat untuk mencari makanan atau dengan menghisap darah manusia. Nyamuk akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa dan mengalami proses daur hidup yang sama. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.